Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator. Ini iya pembelajaran agama. Kok bisa? Penghormatan. Karena saya tadinya ketika mau mendapatkan honoris causa, saya mengatakan bahwa saya tidak mau kalau hanya untuk performa, gitu. Tapi mereka yang memberikan itu mengatakan bahwa ini tidak bisa. Honoris causa itu adalah sebuah bukti nyata dari sebuah keilmuan. Jadi saya sangat berharap bahwa seluruh anggota Perindo, terutama kalau saya selalu bilang yang perempuan, itu jangan kalah sama lelaki. Ya, karena saya terima kasih, merasa terhormat karena Pak Haritanu minta untuk bisa memberikan ya yang disebut untuk keynote speech wawasan kebangsaan. Jadi sebelumnya ada yang kurang. Saya sekarang ditugasi sebagai ketua pembina ideologi Pancasila. Jadi nanti kalau saya mengatakan salam Pancasila, karena ini sedang disosialisasikan supaya kita seluruh rakyat selalu ingat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai ideologi yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita ketika dilakukan dalam sebuah pertemuan ketika sebelum merdeka yang disebut BPUPK. Jadi dengan demikian kalau saya bilang salam Pancasila, seharusnya itu semua berdiri, tapi juga tidak selalu silakan seperti saya. Dan saya minta maaf karena saya sudah berumur. Kalau berdiri itu, karena saya kalau di PDI Perjuangan kalau memberikan ceramah ataupun arahan itu bisa sampai 4 jam. Tapi kalau di sini saya tidak berani ya, karena tentunya akan ada waktu yang lain. Nah, lalu setelah salam Pancasila seperti tadi yang saya dengar, karena begini, banyak saya ditanya, kenapa ibu sih senang amat teriak-teriak merdeka, merdeka, merdeka. Itu menunjukkan, terutama dari generasi muda, sama sekali boleh dibilang seperti buta sejarah. Padahal pada waktu sebelum kemerdekaan, kebetulan bapak saya, ibu saya, kakek saya dan lain sebagainya itu mereka ikut berkiprah sebagai pejuang untuk kemerdekaan kita. Jadi kalau dulu itu bilangnya kalau bertemu satu sama lain, jadi ciri yang untuk panggil nama itu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Sahrir. Saya tanya kenapa kok begitu, untuk tidak ada rasa perbedaan. Lalu kalau yang kedua itu adalah selalu bertemu begitu, lalu mengucapkannya merdeka atau mati. Jadi dari saya merdeka, nanti mungkin Pak Haritanu bilang mati. Tapi itu sebelum merdeka. Nah, kalau oleh sebab itu maka saya meneruskannya adalah kalau saya bicara merdeka, maka kalian pun harus menjawab merdeka, karena kita memang sudah merdeka. Merdeka! Mengucapkan terima kasih sekali telah didaulat untuk menjadi keynote speech dengan tema wawasan kebangsaan Pancasila dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia sejahtera.
sebenarnya saya bicara pada presiden tidak perlu membuat tagline karena menurut saya tagline yang paling otentik itu ya Indonesia Raya, karena seperti tadi kan itu kami gali di BPIP. Tadinya kan saya mencoba menggali dari arsip, dari dokumentasi masa lalu yang sebenarnya kami kan ingat dulu Bapak Wage Rudolf Supratman itu membuat lagu Indonesia Raya, tetapi karena masalah teknis, kalau dinyanyikan 3 stansa itu untuk menaikkan bendera, itu karena sudah diberi sebuah peraturan tiang itu harus 17 meter sehingga hanya bisa dengan 1 stansa. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu sudah tidak atau sengaja dihilangkan atau memang dilupakan. Karena sebetulnya tadi dengan kami di PDI Perjuangan itu kalau tidak menaikkan bendera, kami selalu sudah memutuskan untuk menyanyikan Indonesia Rayanya 3 stansa. Karena kalau tadi kita perhatikan, maka yang namanya kita akan dapat segera menangkap inti patisari yang dimaksud oleh para pendiri kita itu untuk kenapa negara kita namanya Indonesia, Republik Indonesia. Jadi memang Pak Haritanu bukannya maksud menggurui, menurut saya harus diajarkan kembali yang namanya peristiwa di BPUPK. Karena saya tidak bisa membayangkan, karena sampai hari ini saya minta untuk bisa dicarikan bagaimana pada waktu itu sedang penjajahan, ada Jepang juga sekutu sudah mulai akan masuk kembali, justru para anggota pendiri bangsa kita itu bisa mengadakan pertemuan yang disebut BPUPK itu dengan benar, artinya semuanya bisa kumpul. Karena kalau dilihat dari absensi itu semua dari daerah itu datang. Yang menjadi kekaguman saya bagaimana mereka bisa datang, karena kan kalau sekarang enak ada HP, bisa video call dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya mencoba berimajinasi, itu kan sulit sekali dan sedang dalam masa penjajahan. Jadi artinya kemungkinan ditangkap itu masih besar sekali. Tapi mereka bisa lolos dan hadir dari seluruh penjuru. Dan kapal terbang kan belum ada. Yang ada kan baru kapal laut. Nah, penggalian ini itu sebenarnya menurut saya harus diceritakan kembali kepada generasi kita, karena kalau tidak saya sering kalau umpamanya disuruh ceramah seperti ini, terutama untuk anak-anak muda, mereka lalu bilangnya begini, untuk apa Ibu Mega teriak merdeka merdeka, itu orang kita sudah merdeka. Itu menunjukkan bahwa mereka itu buta, sama sekali tidak tahu mengapa mereka bisa menjadi orang Indonesia. Jadi kalau sekarang saya selalu bertanya, kalau ini siapa kamu, tapi supaya ini tegas, saya bilang who am I, bukannya who am I, karena maksudnya kamu tuh siapa. Jadi kalau kamu menganggap atau merasa sebagai warga negara sah Indonesia, kamu juga mesti tahu hal-hal seperti ini, karena bukan gampang, ini sebuah pertaruhan ketika mau merdeka. Kalau dilihat, saya orang yang
sudah berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari atas sampai ke bawah, dan itu bukan hanya kota-kota saja. Saya pergi sampai ke desa-desa untuk melihat bagaimana orang Indonesia yang disebut Indonesia. Jadi seharusnya memang kalau di kami menugasi bahwa kalau jadi masuk PDI Perjuangan, salah satu syarat adalah harus turun ke bawah, dan saya sebut untuk bertemu dengan akar rumput, yaitu rakyat. Banyak hal yang sekarang terjadi dalam perubahan perjalanan Republik kita yang akan berumur 79 tahun. Jadi kalau saya ke daerah-daerah, yang selalu saya tanyakan, apakah di daerah ini ada Taman Pahlawan atau whatever untuk menguburkan mereka yang dulu telah berjuang. Yang menurut saya sangat menggetarkan itu, coba saja nanti pergi ke Taman Pahlawan. Dulu anak-anak saya ketika mulai masuk SD sampai cucu dan lain sebagainya, itu kalau pergi ke Taman Pahlawan, kami membawa bunga dan selalu ada beberapa keranjang yang berlebih, dan saya suruh cari. Pasti ada nisan yang tidak bernama. Artinya apa? Orang itu berkorban sampai tidak ada namanya, mungkin hancur dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak ada lagi diceritakan, sehingga semangat kebangsaan, semangat dari kemerdekaan itu seperti sudah ya sudah. Nah, itu yang saya bilang, jadi nanti yang saya khawatir regenerasi itu tidak menjadi kekeh lagi, tidak punya rasa kebangsaan yang kuat, bahwa kita ini sebuah bangsa yang dijadikan dengan air mata, darah, dan pengorbanan. Nah, kalau seperti gini tapi saya tidak berani. Kalau di partai saya selalu bilang, nah, kalian lembek kan, karena untuk apa, tepuk tangan saja kayak ragu-ragu. Dan pada waktu itu, semuanya di PPUPK ini kan dengan segala hormat saya, karena ini diminta untuk berceramah mengenai kebangsaan. Jadi saya berbicara mengenai proses sejarah yang menurut saya itulah saya dapat mempertanggungjawabkan. Jadi ketika Bung Karno dan para bapak bangsa itu di PUPK itu, Pak Dr. Rajiman kan menanyakan, kalau itu ketua rapat, kalau nanti kita merdeka, apa ini kita yang disebut akhirnya ideologi. Dan ketika Pak Harto menjadi presiden, itu menurut saya dari seluruh perjalanan sejarah kita itu merupakan black dot. Kenapa? Saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi dalam cara berpikir dan berpolitiknya, waktu itu beliau, saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Saya kena jadi korban juga, teman-teman saya, karena waktu itu kami tidak boleh lagi kuliah dengan tidak ada alasannya. Nah, jadi kan maksud saya, apa reasonnya sebenarnya? Karena pada waktu itu beliau melakukan namanya desoekarnoisasi. Dan tidak mengerti saya adalah, kalau desoekarnoisasi, so what yang dia akan tampilkan. Nah, padahal pada kenyataannya itu menurut saya tidak ada sama sekali apa yang telah dilakukan. Karena
ini tentu kritik membangun. Beliau hanya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan, tapi apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan yang paling penting adalah pembangunan mental bangsa, bukan fisik. Nah, ketika itu maka ada yang ketika Pak Dr. Rajiman itu ada, kami punya suratnya, karena ketika waktu zaman Pak Harto itu kan dikatakan bahwa bukan Bung Karno yang mengintrodusir Pancasila, tetapi Pak Muhammad Yamin, ada lagi Profesor Dr. Nugroho Roto Susanto, ada Pak Yamin sendiri ada yang namanya menulis otentik, yang saya bilang saya cari di arsip dokumentasi itu ada, bahwa mereka semua mengatakan tidak, hanya Bung Karno satu-satunya yang mengintrodusir yang disebut akhirnya Pancasila itu. Lalu kalau Profesor Dr. Nugroho kan sampai sekarang ada masih yang dipakai, saya hanya mengatakan begini, dia umurnya berapa Pak Profesor Nugroho, dan sudah jadi profesor. Profesornya dapat dari mana? Apakah masa penjajahan? Seperti ayah saya, insinyurnya dapat di ITB pada waktu itu masih zaman penjajahan. Ternyata bukan. Jadi mana mungkin, pada Pancasila itu dibicarakan sebelum merdeka ketika ada sidang BPUPK. Nah, ini yang harusnya menjadikan tonggak-tonggak sejarah yang sebenarnya saya sudah berulang kali minta ini sebetulnya harus disebarluaskan, diomongkan kepada anak-anak kita bahwa inilah mental bangsa, bahwa kalian itu harus menjaga. Kalau tadi ada Indonesia Rayanya harus abadi, saya sangat setuju di nyanyian Indonesia Raya. Kebayang tidak kalau sekarang kita lihat dalam ilmu geopolitik, banyak sekali bangsa yang istilahnya kehilangan tempat tanah airnya, terpecah belah. Itu seperti Palestina saja, ini sekarang mudah-mudahan sudah diterima di PBB dan bisa dijadikan sebuah anggota tetap. Nah, kalau kalian seperti saya, kebetulan saya dapat berkah. Saya anaknya proklamator, ibu saya yang menjahit bendera pusaka. Ketika saya menanyakan kepada ibu saya waktu membuat bendera pusaka itu takut apa tidak? Siapa yang tidak takut? Tapi kok ibu mau? Ya karena saya percaya sama bapak kamu yang mengatakan kita pasti merdeka. Coba bayangkan kalau kalian sekarang masih dijajah, apakah bisa seperti ini? Tadi Pak Haritanu mengatakan tempat ini boleh digunakan, saya sangat terima kasih. Karena memang itu Pak Haritanu yang sekarang sedang saya untuk kembangkan itu adalah apa? Para seniman kita, budayawan kita, itu kan memang bukan orang yang punya uang. Jadi kalau untuk mencari tempat-tempat seperti begini itu sangat sulit sekali. Nah, seperti di tim Taman Ismail Marzuki itu sebenarnya dibuat oleh Pak Ali Sadikin itu sebagai memang tempat untuk membangun kreasi dari seniman dan budaya. Tetapi sekarang karena untuk menyewa saja mahal, maka banyak sekali kami caranya mencari tempat dengan bergotong royong. Jadi kalau mungkin Pak Haritanu bisa memberikan diskon atau gratis begitu, Pak, saya senang sekali. Ya karena sepertinya kita ini, saya mengatakan tidak konsisten. Saya bilang pada Pak Jokowi, kenapa sih mesti Indonesia maju?
ya sudah, Indonesia Raya itu yang diharapkan, diinginkan oleh para pendiri kita. Jadi Bung Karno kan selalu mengatakan waktu itu saya masih SD, kamu mesti ingat kalau kita merdeka ini tujuannya adalah menuju ke sana. Yang sedang kita bangun adalah jembatan emasnya. Jadi saya pikir, ngapain bangun jembatan emas ya? Tapi lama-lama makin saya dewasa, saya lalu mengerti bahwa itu hanya arah. Bahwa berarti suatu saat yang Indonesia Raya yang ada di sana, itu saya sampai pikir, wow, itu mungkin emasnya seperti apa. Dan apa yang dikatakan Bung Karno itu sebetulnya memang ada benarnya. Kalau kita melihat Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, saya pernah mendapatkan buku dari seorang profesor Prancis yang membaca tulisan-tulisan di Borobudur. Itu dikatakan bahwa lantainya kerajaan Majapahit itu dari emas. Itu bukan dia. Saya nanya karena bertemu waktu saya presiden, saya lupa namanya. Saya nanya, itu kamu ambil dari mana? Mega itu datang dari itu apa sih? Prasasti di Borobudur. Jadi saya dapat membayangkan bahwa Indonesia ini memang kaya raya. Dari kecil saya diomongkan oleh bapak saya, jangan lupa Indonesia itu adalah namanya sebuah untaian zamrud di Katulistiwa. Saya mana tahu yang namanya zamrud itu apa. Tapi karena teringat terus, lalu saya suatu saat mencari di ensiklopedi. Ternyata zamrud itu batu yang termasuk juga termahal dibanding sapphire, ruby, lalu berlian begitu. Jadi, dan saya sangat yakin bahwa memang kita ini Indonesia Raya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika beliau mengutarakan Pancasila itu diterima loh secara aklamasi. Apa artinya? Jadi memang beliau yang membuat. Tapi waktu zaman Pak Harto itu mau dihilangkan dengan desoekarnoisasi. Nah, hal ini tidak pernah diceritakan. Jadi waktu di Lemhanas ketika masih Pak Andi Wijayanto ketuanya, itu saya justru menanyakan, kita tidak bisa membohongi sejarah. Sejarah is truth. Jadi apapun bagusnya, apapun jeleknya, regenerasi nanti harus selalu tahu bahwa inilah kejadiannya. Inilah mengapa kalian harus terus bangun supaya itu abadi. Tapi kalau seperti sekarang ini, saya melihat, saya pernah kan berpidato, kita mulai meninggalkan etika moral dan hati nurani. Jadi kalau itu saja sudah hilang, jadi bagaimana kita mau menjadi sebuah bangsa? Coba tolong dilihat, sampai hari ini ketika ada perang yang namanya di Timur Tengah itu seperti Irak, sampai sekarang masih dampaknya masih kelihatan, belum kembali seperti dulu. Seperti Libya, sekarang pecah sepertinya menjadi 3. Nah, bayangkan kalau kita hanya enak-enakan, yang saya bilang, sudah apa sih Ibu Mega ngomongi supaya kita tetap punya semangat. Coba pikir, kalau one day kita, karena semua negara sekarang ini sedang mengalami juga masalah. Dan itu ketika saya juga dijadikan oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Al-Azhar tahun ini, dan dari 2023 sampai sekarang itu dijadikan juri yang dipilih oleh beliau berdua, hanya 5, saya satu-satunya orang Asia, orang Islam,
Saya sendiri kaget, tapi saya dipilih oleh imam besar Masjid Al-Azhar. Jadi ketika bertemu kemarin juga mungkin ada dilihat beliau datang paus ketika ketemu di Roma, karena mereka membuat sebuah foundation, namanya foundationnya adalah Zayed Award, dan harus mencari orang-orang yang terus berjuang di seluruh dunia ini bagi perdamaian dunia. Waktu saya yang dinominasikan itu ada 150 orang seluruh dunia, dan kami harus mencari itu 3. Jadi tidak terbayangkan hanya 3 harian itu diberi kesempatan memilah-milah lalu berargumentasi siapa yang kiranya betul bisa diinginkan. Alhamdulillah pada waktu itu saya mengajukan, karena dari juri boleh mengajukan yang menurut juri itu adalah juga patut untuk dinominasikan. Saya menominasikan adalah NU dan Muhammadiyah, jadi tidak sendiri-sendiri, dan seorang wanita yaitu Ibu Musda Mulia. Ternyata hasilnya NU dan Muhammadiyah itu mendapatkan nominasi, dan Ibu Musda Mulia sebetulnya juga, tapi karena hanya 3 orang, jadi dari kalangan juri itu berbisik, Mega, kamu jangan borong semua. Oh oke, saya bilang. Jadi yang lainnya adalah mereka yang pilih. Nah, itu menunjukkan apa? Bagi saya sebuah kebanggaan bahwa ternyata dari sisi saya mengatakan ketika ditanya kenapa NU dan Muhammadiyah kamu usulkan? Loh, karena mereka itu adalah sebuah organisasi yang juga sudah dari sejak zaman kemerdekaan itu membantu bertempur. Saya masih ingat ngomong seperti saya waktu reformasi saya suka pikir ya, bayangin keren tuh saya tuh mungkin harus laki betulnya. Ya karena dipanggil polisi aja 3 kali. Nah maaf kalau di anak buah saya ngamuk. Kamu penakut, bayangin kalah sama perempuan, dipanggil polisi aja 3 kali, ditanyai macam-macam. Di kejaksaan aja sekali, dari jam 8 pagi sampai hampir jam 8 malam apa ya. Ternyata supaya tahu, pertanyaan itu bolak-balik aja itu. Betul loh, supaya kalian bisa tahu tekniknya, supaya kalau orang dengar keluar di luar itu kok lama banget gitu. Padahal cuma selembar kertas segini loh. Betul, Bu. Tapi terus katanya kalau secara teknis mungkin ada yang disembunyikan. Tapi saya lucu waktu di mana? Di kejaksaan. Ini biar aja, boleh masuk ke koran. Nah, ini kan juga seorang istri dan ibu. Kalau mau ditahan kan saya mesti ngomong sama suami saya. Udah. Terus, tapi terakhir ada 1 Bu yang mau ditanyakan. Ya silakan. Itu. Ibu pernah lihat naga merah, naga hijau? Loh, kan saya jadi apa urusannya ya? Kan saya mestinya ini ditanyanya urusan politik ya. Kok ini binatang, udah gitu naga lagi. Betul loh, ini bukan saya ngomong kosong. Terus saya jadi udah mulai jengkel kan, ini udah aneh. Jadi saya kalau tadinya duduk enak begini, sekarang saya begini. Terus saya bilang, yang terhormat Bapak yang menginterogasi saya, kalau Bapak sendiri sudah pernah lihat naga apa belum? Yo, saya udah panas karena saya pikir saya datang sukarela. Makanya jangan takut lah. Orang polisi juga yang menjadikan juga republik ini. Aduh sekarang. Nah jadi waktu itu saya
sudah tidak tahan. Yang namanya pengacara saya tidak boleh masuk, jadi ngintip. Terus saya hanya bilang gini, bapak-bapak, ada satu ibu, bapak-bapak, bapak enak sekarang ya di situ, maaf ya saya nunjuk begitu. Coba, tapi bapak kalau begini caranya, bapak itu ada di tempat saya. Saya mau ngomong interogasi aja sampai lupa karena saya udah marah. Di verhoor, bahasa Belanda verhoor itu interogasi. Jadi apa? Saya bilang, iya, bapak itu di sini, yang di sana itu Belanda. Saya bilang, masa ternyata itu sandi, naga hijau sama naga merah. Saya kan nanya-nanya, apa sih urusannya naga kok merah sama hijau? Ternyata kalau yang hijau itu ini Gus Dur. Terus kalau yang merah itu saya. Loh saya kan terus pikir, loh kok saya naga, orang saya banteng. Lo bayangkan, masa kalian takut sih kalau hanya ketemu polisi? Jadi Pak Haritanu, kalau nanti sudah waktunya kasih tahu ya. Iya, nanti kan saya bilang. Karena ya kan ada acara lain. Jadi terus yang lucunya itu senang, saya bahagia. Itu berkah toh. Akhirnya, oh enggak Bu, kami yang akan pulangkan, saya enggak mau. Nanti dipikir sama tetangga saya sudah tersangka di kejaksaan. Terus kalau di polisi itu 2 kali di Komda, terus di Jakarta, apa itu namanya? Selatan, Kapolres. Ternyata saya kan mikir ya, tapi itu sama beberapa pengurus PDI. Terus kok saya lihat pertanyaan ini kayak nggak kena gitu loh, apa sih konteksnya? Ternyata apa? Anak-anak yang meriksa waktu itu kan belum ada komputer, jadi kan masih ketik. Mereka pun mungkin jengkel, jadi bilang gini, kan saya nanya, sebetulnya yang mau dicari dari meriksa saya ini apa toh? Kok baik anak itu? Jadi panggil saya Mbak. Sebetulnya ini karena kepala Polresnya itu masuk di dalam nominasi mau jadi ajudannya presiden gitu kan. Oh begitu toh, supaya dapat nama, karena kalau siapa tahu bisa nangkep saya ya gitu. Saya bilang sama anak muda ngetek itu gitu, ketawa dia, kok Mbak tahu ya? Ya iyalah, orang saya nggak tahu salahnya opo, saya gitu. Nah yang maksud saya senang apa? Saya jadi presiden gitu. Satu saat kan biasa toh, saya kemana ya? Saya lupa ya, kalau Sulawesi Selatan. Jadi si bapak itu yang Kapolres itu sudah jadi Kapolda. Kan saya presiden toh. Iya kan jajar gitu toh, turun dari pesawat. Jadi waktu saya masih belum turun, saya lihat berjajar apa sih namanya? Apa? Kompinda. Saya paling bodoh kalau urus singkatan. Minda. Ya itulah. Dia kan gubernur itu begitu. Jadi saya lihat kan, saya terus senyum gitu. Oh, kok ada dia? Saya lupa namanya. Iya. Terus dalam batin saya, sekarang lo hormat sama saya. Makanya kok gitu aja takut tuh. Orang nggak ada yang langgeng. Terus yang di kejaksaan, suatu ketika saya juga presiden. Jadi ada hari Adiaksa, ya toh. Jadi waktu itu masih di ruang tunggu ada petinggi-petingginya, terus ada jaksa agungnya. Saya kan panggil, bisikin, Bapak,
dulu yang periksa saya ada di lapangan apa tidak ya? Siap, ada perintah gitu. Loh, saya kan jadi kaget sendiri. Loh, saya hanya nanya kok siap perintah. Terus mukanya pucat kan? Enggak, ada di situ apa enggak? Saya bilang, siap Bu, ada. Ibu mau panggil? Enggak, saya mau tahu aja. Jadi waktu jadi irup toh, iya kan? Wah, kan segini banyak, saya sendiri juga gini. Dalam batin saya, lo, tidak. Sekarang hormat sama saya. Apa maksud saya menceritakan ini? Bukan sombong. Itu yang namanya adalah bahwa nggak ada kekuasaan itu yang langgeng. Iyalah, kok ya sudah lah. Kok sudah lah. Artinya ya sudah waktunya ya sudah. Saya kan ya nggak ribut. Waktu hanya 3 tahun presiden gitu. Ya udah katanya kalah, ya udah kalah. Padahal ya saya tahu benernya ya nggak kalah. Itu aja. Nanti pasti rame deh ini di media. Biar aja. Loh ya, apa polisi terus mau cari-cari? Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan? Betul enggak? Nah iya kok gitu takut. Lo kayak Kak Hasto, sampai saya nanya, salahmu Bu? Atau lo iya, ya biarin aja Jeng, dimutasi aja takut. Ya kalau rezeki kayak saya ini loh, coba ya bapak saya digitukan. Ini sejarah loh, karena diminta masalah kebangsaan. Bapak saya digitukan, kita jadi orang biasa gitu. Akhirnya ya kalau emang di sini loh, gitu. Kalau dipaksa juga nggak bakalan jadi. Gitu. Ternyata kan karena saya ya tetap dicintai rakyat itu ya apa ya? Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir apa toh yo? Loh, Mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah, ngapain sih gitu? Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba, saya sampai tanya PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo ya dok. Coba pikir, coba kalau bisa lo. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Kali ini mereka hanya bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diem aja, aku bilang. Nanti juga selesai gitu. Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik gak jelas dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Coba. Yo, tinggal medianya berani apa enggak ngomong. Mediasi itu berani apa enggak? Merdeka! Merdeka!
Pak Mandiri itu takut. Nah, saya kalau ngomong lah, orang namanya aja Bung Karno nih, kan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, udah semua juga tahu. Yang kedua itu kan azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya sekarang nggak ada ini, hilang ini, sudah mulai lengser. Lo enak aja, lo pemilu, coba apa nggak tahu? Saya kan bilang itu memang ada TSM. Apa itu TSM? Terukur apa? Terstruktur, sistematik, dan masif. Itu emangnya benar loh. Lah buktinya anak buah saya yang di Gunung Kidul itu, coba itu Mbak Endah namanya. Aduh, sampai saya mikir gile juga deh. Sampai saya nanya sama Pak Mahfud sebagai ahli hukum. Sebetulnya warga PDI Perjuangan itu warga negara Indonesia yang sah apa tidak ya? Loh ya? Loh kok kita dibeginikan? Loh pemilu diadakan apalagi langsung, itu siapa sih pada waktu itu yang mengerjakan? Saya? Ayo, saya tadi bilang saya ini banyak ikut waktu reformasi. Oh, Semanggi, terus DPR, terus apa itu? Trisakti, terus Atma Jaya. Semua saya tahu. Coba. Tapi kan saya diem aja ya. Karena saya mikir gini, prihatin deh. Ini gimana sih ya para penguasa ini? Lupa dia pada rasa kebangsaan bahwa republik ini dibuat dengan air mata, darah, dan pengorbanan. Kalian itu hanya maunya senang-senang saja. Yang namanya, loh ya, yang bikin MK siapa? Saya. Betul, kalau nggak percaya buka. Ayo. Yang bikin KPK, saya. Loh iya, saya nggak takut waktu Pak Hasto dipanggil. Menurut saya tidak sesuai itu sama Rosa. Saya ngomong, kamu siapa Rosa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Ya, saya nggak takut. Gile. Loh ya memang iya. Saya selalu diajarkan untuk melakukan peri kemanusiaan dan keadilan oleh para sesepuh saya. Sekarang kemana itu? Kemana itu? Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan? Nah, jadi kenapa coba? Sampai Bung Karno itu hanya melihat supaya perdamaian hanya bukan buat Indonesia. Jadi apa? Bikinlah dia konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, Conference of the New Emerging Forces, sampai pidato Bung Karno yang terkenal, to build the world anew. Bukan karena dia bapak saya, dia memang pejuang. Masa saya suka dulu ditanya waktu baru mulai masuk partai, oh terang aja ibu belain Bung Karno? Tidak. Ya bapaknya sih tidak. Dia adalah pemimpin saya. Dia orang yang berani berbicara, mengatakan proklamasi. Coba kebayang nggak kalau nggak ada pada waktu itu, nggak ada merdeka. Loh ya memang betul, itulah kebenaran. Lah iya kok sekarang takut? Loh iyalah, ya perlu dong Bung Karno memang. Bayangkan, apa ndak malu ya? Saya nanti disuruh ke Rusia karena mau dibuat patung Bung Karno. Oh, di Uzbekistan. Oh, gile saya bilang, Indonesia sepertinya hanya mau mempurukan dia hanya karena katanya Bung Karno dulu komunis dan sebagainya.
belajar. Apakah dia begitu apa tidak? Bukan. Dia adalah nasionalis. Coba pikir. Untung mulut saya gini. Kalau saya suka bilang sama Hasto, sayang mulutku cuma satu. Ada kan kalau di pewayangan Aji Rawa Rontek, wah itu bisa kepalanya jadi 10 kan. Lumayan deh aku nggak teriak-teriak kayak gini. Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No! Nanti tolong saya ya. Kalau tiba-tiba saya dipanggil sama polisi kayak sama kejaksaan kayak, mau nggak ikut nganter saya ke sana? Kan lumayan. Loh, di sini aja coba ya. Ketiga, tadi mereka manusia. Ketiga, asas persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan, national state. Lalu kita itu memiliki negara dari sisi budayanya adalah semua buat semua, tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan pembeda lainnya. Oleh sebab itu, saya paling senang kalau membacakan ini. Itu membuat setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Di mata hukum. Di mata hukum. Lah kok sekarang makanya saya nanya, PDI Perjuangan itu warga negara yang sah apa enggak? Kenapa kok boleh ikut pemilu? Nah tapi setelah itu ada TSM, nggak ngaku lagi, mbok ya jantan gitu loh. Ya harusnya jantan dong. Tapi anak buah saya kalau ibu bilang gini, dia bilang, Bu ada kurangnya. Jadi kalau banteng mesti dikasih anting-anting. Anak saya tuh kan anak tuh ya PDI-PDI-an tuh kan suka guyon. Loh makanya iya dong, jangan dong. Hanya untuk kekuasaan lalu menyampingkan gitu. Fair aja lah. Iya dong. Masa begitu? Oh, saya sampai mikir, lah kalau pemilu langsung aja kayak gitu, lalu mau dikembalikan lagi? Yang namanya pemilu ini, pemilu apa namanya dulu yang dipilih di MPR itu loh. Lah ya, ini kan saya ini sebagai orang yang juga melakukan sejarah, bayangan, saya tuh mikir gini, dulu waktu mau reformasi, saya aja bilang sama Gus Dur, sama Mas Sultan, saya belum kenal namanya Pak Amin Rais. Jadi saya tanya sama Gus Dur kan, itu Pak Amin Rais itu sebenarnya sopo yo, gitu kan. Loh betul, saya tak bohong. Pak Amin Rais juga belum kenal saya. Tapi kan demikian kejadian. Nah, itu kan permainan politik. Padahal sudah dijanjikan. Siapa yang menang pada waktu itu, itulah yang menjadi presiden. Nah, tapi kan pada waktu itu terus dibuat yang namanya, ini sejarah loh. Apa itu poros tengah. Di situ kan bunyinya asal bukan mega gitu kan. Terus iya, akhirnya Gus Dur yang dijadikan. Nah saya kan ya nggak berontak, diam aja ya terserah aja. Tapi maksud saya itu kenapa sih? Kalau saya mau berontak tuh bisa. Anak buah saya tuh banyak. Sekarang aja buktinya ya saya nomor 1 lagi. Gitu loh. Tapi saya jaga karena apa? Nanti tuh yang dampaknya itu bagi siapa? Ya bagi negara dan bangsa. Jadi ya Mbok, kalau sudah bikin aturan itu konsekuen gitu. Nah, seperti MPR diturunkan. Kalau ada persoalan yang harus amandemen, lah bagaimana ya? Makanya saya kan sudah minta waktu rapat kerja keberapa ya? Keberapa itu? Saya sudah minta pada lain-lain partai, cobalah pikirkan.
Mari kita kembalikan MPR karena itu sudah dibuat oleh para pendiri bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat beda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Coba, untuk apa? Hal-hal yang ternyata di konstitusi itu harus dirubah, itu namanya adalah amandemen dengan melalui TAP. Nah kalau sekarang MPR-nya melorot, jadi antara DPR, MPR, DPD. Saya tuh bingung. Bingungnya begini. Memang waktu itu kita juga ada di situ. Saya bilang ibu karena iya, tapi saya sengaja tidak boleh terlalu keras. Karena kan baru habis selesai kuda tuli. Kuda tuli itu apa sih sebetulnya yang diinikan? Jadi seluruh arsip dokumentasi kita itu diambil untuk melemahkan. Untung anak-anak kita, saya waktu itu datang. Jadi kan biar bagaimanapun juga struktur di bawah itu kan tidak bisa langsung kita ingat dan tidak ada komputer. Jadi mereka yang datang bilang, Bu saya ini Bu, ini Bu, ini Bu. Untung saja sehingga bisa terbentuk lagi yang namanya struktur. Jadi bisa, ini kan sejarah, tapi kan tidak ada yang membunyikan. Nah ini saya cerita sejarah, jangan nanti dibilang saya provokator. No, saya mengatakan yang benar, yang harus diketahui oleh kalian yang termasuk sebagai bangsa Indonesia, bahwa bukan gampang loh, bahwa kayak begini ini, dengan adanya juga global warming, keekonomian kita, pangan kita, harus diajarkan itu, bahwa itulah kewajiban kita supaya negara kita jangan negara bobrok, harus berdiri dengan teguh, harus bersama seperti apa yang dikatakan oleh para pendiri bangsa kita. Berapa orang yang digantung, berapa orang yang ditembak, apakah kalian tahu? Coba pikir, jadi jangan hanya terpotong bahwa sekarang ya sudah, yang dulu itu kan dulu, itu sejarah loh. Semua negara pasti akan membunyikan namanya sejarah bangsa mereka. Itu loh, lah itu ada yang bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu yang Bung Karno bilang, karena memang itulah terbentuknya kita sebagai Republik Indonesia yang kita cintai. Lah kalau umpamanya hanya mikir, ya sudahlah, apa tidak mungkin? Hah? Ayo, dengan persenjataan yang sekarang makin modern, saya udah khawatir loh. Kalau saya lihat nih, saya kan seneng geopolitik gitu. Tak ngomong, liatin. Wow, sekarang yang namanya negara-negara canggih itu sudah tidak mau, kalau harus ada tempur itu tidak mau dengan orang. Mereka menghitungkan teknologi yang katanya mungkin itu teknologi drone. Jadi kalau jatuh itu nggak sama orang. Ini kan harus diikuti. So what kita? Angkatan kita, TNI kita ini apa isinya? Itu loh. Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi, karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya. Orang urusan tambang aja sekarang orang pada heboh. Oh maunya nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama ini, sama teman-teman, makano tambang itu nanti kalau udah nggak ada beras terus piye? Apa negara-negara sekarang, kalau enggak percaya sama saya, negara-negara yang importnya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir loh. Jadi mereka kemungkinan mungkin apa namanya tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana? Ayo, kami di PDI Perjuangan sudah dari udah 4 tahun kayaknya, saya memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menanam. Mari
Perindo juga begitu, menanam 10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras, bukannya pengganti. Loh kalau nanti nggak ada, jangan dipikir loh mau impor, importnya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya, bahwa kalau kemudian itu jadi, terus kita bingung mau cari kemana. Saya udah ngomong sama yang punya ini mie, saya bilang, kamu jangan ini loh, bikin mie itu juga kali dari singkong atau opo, karena gandum itu sekarang nanti kalau ditahan juga sama Rusia, sama India, terus gimana? Mari pikir, saya bertanggung jawab karena saya di-BRIN, saya suruh. Gimana nih supaya nanamnya itu ada, sedang tanah semuanya diambilin, tidak ada lagi yang namanya untuk pertanian atau ini. Coba dulu waktu saya di DPR itu zaman Pak Harto itu ada program mencetak 1 juta sawah di tanah gambut. Kalau itu cari dah, masa nggak ada ini. Saya ribut melulu, karena apa? Pertanyaan saya, lah kalau sudah ditanam di tanah gambut, saya pergi. Tempat pembenihan itu adalah di Sukamandi, Subang. Saya tanya ke sana, mereka bilang, nggak ada Bu, kalau untuk padi gambut nggak bisa. Sampai hari ini saya suruh mencari sebuah benih baru untuk tanah gambut, belum berhasil, gitu loh. Jadi kan gimana ya kita? Kalau kita hanya wah sudahlah, pokoknya kita kaya raya gitu, wah makanan kita banyak. No, kalau nggak dipelihara, hutan ditebang. Saya ribut terus, saya di Komisi 4 itu 3 kali dan tidak boleh pindah. Dan lucunya biar saya berantem sama Golkar, kalau P3 enggak gitu enggak gitu galak, fraksi ABRI juga enggak, tapi gitu saya enggak boleh pindah dari Komisi 4. Semuanya minta saya tetap di Komisi 4 karena katanya Ibu Megawati itu mulutnya cerewet katanya. Ya iyalah, karena saya ngomong kebenaran. Coba bayangkan bikin 1 juta hektar kok akhirnya puso loh. Puso itu apa sih? Gagal. Coba. Karena benihnya nggak ada. Jadi kalian itu jangan saya kemarin datang tamu utusan dari Presiden Xi Jinping dari Partai Komunis itu. Jadi saya bertanya karena Presiden Xi Jinping tulis surat sama saya, mengundang saya, sebetulnya diundangkan ke sana, dan mengatakan bahwa di Tiongkok itu sekarang sudah di daerah desa kampung tuh kemiskinannya 0. Terus udah mengizinkan kalau justru di pedesaan itu boleh punya anak 2, karena dari sisi KB itu kan karena itu menekan tidak boleh, tadinya hanya boleh anak 1, sekarang di pedesaan sudah boleh. Nah maksud saya juga kalau memang mau main politik, dulu saya kan dibilang komunis, terus saya tuh mikir komunis tuh ya dari mana gitu lah. Padahal saya nanya bapak saya ketika dia di ITB, mata pelajarannya apa, ternyata juga disuruh belajar Karl Marx. Nanti kalau gini tuh bener gak Ibu Mega komunis, enak aja. Itu sebenarnya partai itu adalah Bung Karno, karena dia satu-satunya yang membuat dengan nama Partai Nasional Indonesia. Kenapa?
karena dia lihat tidak bisa kalau bukan sebuah partai, adalah sebuah organisasi politik, organ. Nah, politik untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan yang namanya rakyat yang tidak punya harapan, yang diberikan harapan, yang diberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan. Masa begitu nggak ada yang mau melakukan? Ayo, pikir. Maaf saya, karena ini bukan untuk PDI aja, tapi untuk kita semua. Nah, setelah itu kekuasaannya merubah-rubah dengan cara masing-masing dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang poco-poco. Ya kerjakan dong. Jangan dong rakyat itu kan kalau saya tanya, kamu kok ngopo toh yo? Coba apa nggak kasihan ya? Nih cara anak rakyat itu datang ngomong, pasti nggak percaya. Ibu, gimana ya? Kita ini kan dikasih uang mas apa? Kan saya gitu. Ya waktu pemilu kan dibagi-bagi. Oh gitu. Terus gimana? Itu ya Bu, kalau ini itu nggak benar dek, nggak benarnya. Jadi dimasukkan ke amplop. Lalu saya ngasih, katakan ke Pak Hasto, ini kan tertutup, ini amplop 1 juta ya. Ya orangnya yang Pak Hasto kan seneng toh dikasih, belum dibuka toh. Kamu punya KTP apa enggak? Ya punya no, difoto toh, serap. Terus waktu dibuka ternyata bukan 1 juta, 300. Kaget toh? Nah dia itu datang karena mau minta yang 700. Tapi pada kenyataannya kalau dia itu datang ke tempat yang memberikan, itu malah bilangnya, oh kamu sudah buka. Padahal itu 1 juta, kalau 300 kita tidak tahu. Ini saya nggak bohong. Jadi kamu harus kembalikan juga yang 700. Can you imagine? Yang namanya orang kita, rakyat kecil dibegitukan, gimana saya nggak gerem ya? Hanya untuk supaya bisa nyoblos, coba nyoblos. Saya pikir tuh piye ya supaya rakyat tuh sadar bahwa dia tuh punya hak di dalam memilih gitu. Ya gimana kalau di sini ditakuti, di sini dikasih duit, gitulah ala-ala. Saya bilang masa pembodohan. Ini Pak Haritanu, mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU udah dari kapan minta jangan apa ya, elektoral terbuka ya, proporsional terbuka. Karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya nggak jelas, bukan perintah partai. Kalau di kami itu nggak ada yang begitu, pokoknya. Nah akibatnya juga kan apa? Dengan susunan itu maka yang punya duit banyak, biar nomor katakan 6 atau 8, kalau ada duit, ada ini, nah bisa menang. Apa mau begitu terus? Sehingga orang yang dari partai, ini pengalaman saya, yang mestinya nomor 1 kita jadikan, itu tidak jadi. Saya kan mikir, karena saya perlu kalian sama untuk ada bicara di DPR, tapi punya kualitas. Ini keadaan perpolitikan partai kita, gitu. Jadi, dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgent, urusan republik ini, kalau kualitasnya aja begitu. Ya buat saya silakan kita bisa berdiskusi, tapi kalau buat saya begitu susah kalau tidak begitu.
Nah, dulu mengapa toh sebenarnya yang saya bilang tadi desoekarnoisasi. Bung Karno itu sudah, beliau itu memang orang yang namanya pikirannya itu visioner. Beliau melihat resources kita kaya raya, terus kehidupan kita berbudaya dengan kesenian itu, dengan kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Dan kita ini the biggest archipelago in the world, negara kepulauan yang terbesar, unik jadinya. Nah, makanya beliau itu pada waktu beliau membuat yang untuk konsep ke depan, namanya pola pembangunan nasional semesta dan berencana. Nah, itu untuk memungkinkan 100 tahun. Saya sudah bikin loh untuk Bali. Bali itu karena kami ya, saya suruh bikin 100 tahun Bali. Bisa kok. Nah, ini waktu itu kan dibilang, padahal ini waktu rezim Soekarno, rezim. Lah memang Bung Karno yang nyuruh, yang buat itu, silakan nanti ini di kami ada itu bukunya. Itu 600 doktor yang membuat konsep ini, dan kami sudah melihat, kami baca, kami ini orang saya ajari, jangan asal itu udah mikir nggak mau, lihat mana yang baik pakai, mana yang jelek buang, mana yang harus dimodifikasi, lakukan. Itu begitu harusnya, tapi itu kan begitu, udah nggak usah dipakai. Makanya selalu saya nanya pola ini, dan waktu itu ternyata apa yang saya sendiri tidak mengerti, banyak mahasiswa kita di luar negeri itu saya ketemu banyak yang terus nggak boleh pulang karena dianggapnya juga begitu, oh kalian ini komunis gitu, atau paling tidak Soekarnois. This is history. Saya ngomong gitu jangan terus mikir oh Ibu Mega subjektif, no. This is history, the truth history of Indonesia. Kalau mau dengerin ya monggo, enggak ya buang. Nah, dengan begitu maka sudah dibuat perencanaan, yaitu apa? Berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri. Saya kan mikir Bapakku tuh terlalu melambung, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi setelah saya ada di BRIN, researcher kita yang saya ini ketuai 8.144. Wih, saya bilang ini sih betul-betul kalau digenjot gitu Indonesia itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Lah tapi kok kayaknya kita ini maunya ketergantungan terus. Nah, terus kalau di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut jalan Trisakti. Kebayang tidak sih, coba deh ahli ekonomi, utang kita ini sekarang berapa loh? Coba deh, Mbok itu dibahas, tolong dibahas. Saya waktu ini itu kan sebagai presiden disuruh menangani BLBI, BPPN, 300 ribuan kredit macet loh. Tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF. Ini kan sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, terus siapa yang mengurusi ya? Coba Pak Haritanu. Bagaimana kalau ilmu-ilmu dasar sekarang hanya tidak di ini? Kita ini sebuah negara yang sudah punya nuklir. Dari zaman Bung Karno itu ada di Bandung, namanya itunya reaktornya itu Trigamar. Jadi apa ya? Kenapa sih
saya melihat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang turun dari sisi pengetahuan kebangsaannya, turun dari sisi semangat perjuangannya. Nah itu buat saya sih khawatir ya. Saya selalu bilang pada anak-anak PDI saya ini udah tua loh. Saya udah 77, makanya nggak bisa berdiri lagi kalau kelamaan pidato. Jadi kalian ini kan akan yang menjadi akan terjadi regenerasi. Nah kalau regenerasi kita aja nggak jelas, nggak ngerti negaranya piye, itu terus bagaimana? Gitu. Nah ini ya tinggal mungkin 3. Jadi persoalan pokok yang mesti saya sampaikan, yaitu pertama ya perekonomian. Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang kan ditekan terus toh, padahal itu sudah mau 16 sekian gitu kan, 16 sekian segini. Itu kan berarti nekannya itu kan sudah BI-nya itu sudah boleh dipikir mengkhawatirkan menurut saya, karena dulu saya juga mengalami waktu itu saya menangani itu dolar tuh 18.000. Makanya mengapa banyak pebisnis itu ketika mau bayar utang modal itu kan nggak bisa, dari 2000-an naik begitu. Nah ini kan harus juga ada pemantauan itu Pak Hari, itu harus ada diskusi. So what kalau utang kita ini sekarang saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja baru bunganya sudah sekitar 160, kalau salah tolong dibetulkan, 164 T. Lah bayangin itu bunga loh, coba. Terus jadi mau bagaimana nih? Gitu loh. Nah dengan demikian kita kan juga mestinya melihat dengan seperti itu apa sih yang menjadi masalah. Tadi saya bilang itu, terus tadi pangan, penurunan produksi sudah saya ceritakan karena akibat pemanasan global, terus persoalan geopolitik yang menurut saya itu akan berubah keadaannya. Sebagai contoh Amerika, saya ketawa, masa Amerika katanya negara besar, superpower, tidak ada regenerasi, calonnya ya dengan segala maaf Pak Joe Biden udah tua, akhirnya mundur. Nah udah begitu di ininya pula si Trump, saya pikir Trump pula, masa nggak ada anak muda gitu ya yang keren sopo. Itu kan artinya stagnasi. Untung Biden-nya mundur, itu yang ini sementara tapi belum diputuskan. Itu kan Ibu Kamala Harris loh. Dan itu sudah saya senang loh. Ayo ibu-ibu dukung dia loh. Iya, saya udah kirim surat. Saya bilang, oh saya ini dukung. Saya seneng banget istilahnya. Kalau kamu nanti jadi saya nggak kesepian. Loh iya loh, saya kan nanya presiden wanita tuh siapa baik ya? Kayaknya nggak ada apa ya, saya sendiri nggak tahu loh. Tapi kan keren nih kalau Amerika perempuan, hore. Ya memang sudah hidup, cuman masih melempem gitu aja. Mesti kayak saya dong. Lantang kalau berbicara. Iya, iki opo yo. Sama ini masalah teknologi itu Bapak, saya titip ya. Sekarang saya udah juga khawatir, gini umpamanya, kok nggak dipikirkan ya, bikin
itu apa namanya ini properti gedung gini-gini. Tapi kan terus seperti mall-mall ya. Saya udah 5 tahunan loh bicara pada teman-teman saya pengusaha. Maksud saya begini. Loh sekarang kan ada online ya. Gitu. Nah, saya kan pada tanya sama yang dia namanya juga perempuan ya. Jadi kan umpamanya kalau kemana ini Plaza Indonesia atau apa gitu. Kan ada toko-toko botik gitu. Saya kan nanya, kamu sama ini online-nya bersaing nggak? Semua mengeluh. Nah, pertanyaan saya, kalau online makin menjamur, terus ini sewanya makin mahal, itu yang saya nanya sama teman-teman yang saya kenal di mall-mall itu. Mereka bilang, ya terus bagaimana? Jadi kan maksud saya juga harus sebuah ini dong, apa namanya? Sebuah pembatasan bahwa yang online ini apa aja sih, kan gitu. Supaya hidup semua menurut saya. Ini ide saya. Nah, juga yaitu karena kita tidak dilatih untuk bisa berbicara. Persoalan serius itu kan kualitas demokrasi sekarang. Ini kan saya takut loh. Yang kita sudah reformasi kok tahu-tahu kayaknya mau di apa nih? Mau dibelenggu lagi. Karena apa? Itu supremasi hukumnya tidak berjalan dengan baik, membuat korupsi, budaya merit system. Jadi kan ini yang harus berani kita bedah. Karena apa? Ini kalau ditanya ya itulah urusan kebangsaan. Karena kalau itu tidak dilakukan, so what? Banyak kan saya ditanya, Ibu, manusia itu kok bisa lupa ya gitu. Terus lo enggak benar, banyak yang nanya ke saya gitu. Terus lo namanya juga manusia, saya bilang kalau namanya nabi. Nah tapi terus saya cerita ya gimana manusia itu memang jadi lupa. Karena apa? Dia manusia yang dibikin oleh Allah. Nah nabi saja, saya agama Islam, coba tolong ingat, pada agama Islam Nabi Muhammad ketika dijadikan nabi saja itu kan juga tidak mudah. Satu, terus ketika beliau sudah dijadikan nabi itu saja masih ada perang melawan beliau. Artinya apa? Antara manusia itu terjadi tetap yang perbedaan. Padahal kan kalau sudah nabi itu utusan Allah menurut saya. Terus di agama Islam itu jelas dibilang bahwa di kiri kanan kita ini ada malaikat yang menjaga. Nah itu untuk supaya kita tetap teguh. Yang sini nyatet yang bagus, yang sini nyatet yang tidak bagus. Itu agama Islam. Jadi apa artinya? Bahwa kita memang selalu sebagai manusia dicoba untuk bisa teguh tidak pada pendirian kita, pada etika kita, pada moral kita, pada nurani kita. Nah, kalau di agama Kristen, saya paling senang itu kalau bilang Nabi Yesus saja punya sahabat kan? Sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri disebut sahabat. Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator. Ini iya pembelajaran agama. Kok bisa? Saya kan baca Injil biar saya agama Islam. Karena apa? Di rukun iman kita agama Islam itu harus percaya pada kitab-kitabnya, kepada para nabi. Jadi bukan artinya hanya
Al-Quran. Saya baca Injil, oh kayak gini ya, tapi juga sejarahnya. Nah, yang Yudas Iskariot itu kan kok mampu ya menurut saya sebagai manusia. Loh, betul. Karena apa? Hanya 15 ditulisnya loh. 11 itu ditulis bahwa dia harus, kan Nabi Yesus itu hanya nama yang dikenal, orangnya yang mana. Jadi waktu itu kalangan pemerintah itu kan ingin tahu. Nah, termakanlah Yudas dengan 11 keping apa itu? Perak, bukannya emas loh. Tapi kan akhirnya bunuh diri. Iya loh, kalau nggak percaya baca deh sejarahnya. Iya loh, jangan nanti ibu dibilang ibu nyindir siapa, terus ibu provokator, enggak loh. Saya bertanggung jawab loh, kecuali kalau orang itu juga hanya bohong. Iya, mengapa saya berteman sama Ibu Musda Mulia? Karena dia doktornya itu Al-Quran. Saya sering ngobrol sama dia, memasukkan bacaan Al-Quran karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Jadi saya belajarnya seperti itu. Jadi apa? Yaitu kita sudah kehilangan nurani kita. Kita maunya wow. Kalau saya lihat gitu kan, ini apa toh yo? Kayak yang padahal kalau dipikir ya itu kayak contoh saya toh. Itu kan yang waktu saya di kejaksaan itu loh. Kebayang nggak kalau saya nggak baik hatinya? Oh tak panggil deh. Semuanya tak pecatin itu. Betul, tapi saya kan nggak diajari nggak boleh dendam oleh bapak saya. Jadi kalau saya ngomong gini karena apa? Untuk cinta pada republik yang telah dibangun susah payah ini. Gitu. Nah baiklah sampai sebegitu saja dulu. Jadi kalau nanti mau lagi memberikan apa? Saya diizinkan memberikan ceramah. Tapi ya Pak Haritanu, saya kan suka lihat ya penceramah. Jadi saya nanya, loh ada yang nggak ngerti kok bisa ceramah lain kan gitu ya. Terus saya tanya-tanya, ya gimana nggak seneng, ada amplopnya kan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita berada di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Ibu, untuk itu kami mengundang ke atas panggung Bapak